Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun saudara membuka channel ini. Kembali kita mencoba merenungkan tentang mukjizat ditulis oleh Eyang guru saya, sang peneroka bahasa, Dr. Sudaryanto. Saudara-saudaraku, mukjizat terkait dengan ajaib, dan ajaib terkait dengan aneh, dan aneh itu identik dengan tidak lumrah bahasa Jawanya, dan tidak lumrah dekat dengan luar biasa, dan luar biasa cenderung sangat tidak terduga. Saudara-saudaraku, mukjizat paling awal, yang paling nyata, paling luar biasa, paling dekat dengan diriku, bagiku, sekali lagi, bagiku, tapi bisa juga bagimu, adalah diriku sendiri yang sedang hadir dari sekian waktu yang lalu sampai saat ini di sini. Kalau yang awal saja, yaitu diriku yang unik ini, sudah merupakan mukjizat, pasti yang akhir pun, yaitu setelah kematian, yang menyangkut saya, tapi juga bisa siapa saja, sangat mungkin dan cenderung pasti merupakan mukjizat pula. Bukankah begitu saudara-saudaraku? Lalu apa dan siapa yang akhir itu? Yang apa yang akhir itu adalah hidup abadi. Yang siapa yang akhir itu adalah yang hidup abadi. Lantas, siapapun yang dipanggil dan terpilih oleh yang hidup abadi, serta setia menjalankan perintahnya di dunia fana ini sampai akhir hidupnya, akan tercatat namanya, boleh hidup abadi pula bersamanya. Itulah mukjizat yang akhir itu. Akan tetapi, siapa pastinya yang hidup abadi itu? Dan macam apa pula perintahnya? Dan kalau syarat bagi yang diperintah itu harus setia,
melaksanakan perintahnya itu sampai detik ajalnya, bagaimana itu bisa dilaksanakannya? Yang hidup abadi itu pastilah ialah Dia satu-satunya yang dengan sangat tegas sanggup mengatakan tentang dirinya begini. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Perhatikan saudara-saudaraku. Dia mengatakan, akulah jalan. Bukan akulah penunjuk jalan. Jadi bukan sekedar penunjuk atau yang menunjukkan. Tetapi Dia sendirilah yang merupakan jalan itu. Adakah orang lain yang seberani dan setegas Dia, yang tegas-tegas dan penuh percaya diri menegaskan dirinya itu? Menegaskan dirinya adalah jalan satu-satunya yang bisa dilalui oleh siapapun. Kalau pengen datang kepada yang disebut Bapa olehnya. Tidak ada, saudara-saudaraku. Coba tunjukkan di antara idola-idolamu, orang-orang yang Anda kagumi, orang-orang yang menjadi panutanmu, penuntunmu, selevel siapapun, yang pernah dan berani mengatakan tentang dirinya sebagai jalan seperti Dia. Saya berani tanggung, tidak ada dan tidak pernah bakal ada kecuali Dia satu-satunya. Di atas dinyatakan juga bahwa Dia bukan hanya jalan, tetapi kebenaran. Bukan pembawa, saudara-saudaraku, sekedar pembawa kebenaran, tetapi kebenaran itu sendiri. Bahkan lebih tegas lagi, Dia yang mengatakan bahwa Dia itu hidup. Bukan sekedar memiliki hidup, saudara-saudara, tetapi hidup itu sendiri yang dimiliki. Kalau sekedar memiliki, maka yang dimiliki itu bisa lepas. Dan kalau lepas,
akibatnya mati karena tidak memiliki hidup lagi. Hidup itu justru dirinya. Hidup itu identik dengan dia. Dasar bukan saudara-saudaraku, itulah yang hidup abadi, alias yang hidup kekal. Dia adalah manusia sempurna satu-satunya. Tapi karena dia itu kecuali jalan kebenaran, juga hidup itu sendiri. Pastilah dia Tuhan. Logikanya dan tegasnya, dia adalah Tuhan yang karena maha kuasa sekaligus maha kasih, dia sanggup dan berkenan menjadi manusia sempurna itu, yang dalam wujud manusianya bernama Yesus yang Kristus. Jadi dia yang bernama Yesus itu bukan manusia yang menjadi atau dijadikan Tuhan atau dituhankan, melainkan Tuhan yang menjadi manusia atau memanusia. Makanya sempurna dalam arti segala syarat menjadi manusia ciptaan Sang Khalik, ciptaan yang segambar dengan Sang Khalik itu terpenuhi semua. Dasatitah yang terkenal itu dilaksanakan seutuhnya oleh dia. Lantas apa perintahnya? Perintahnya adalah supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jelas, tegas, perintahnya hanya satu: salinglah mengasihi. Mengasihi, saudara-saudaraku, bukan membenci. Mengasihi bukan memusuhi. Mengasihi itu bukan mencelakakan, bukan membohongi. Mengasihi itu bukan melukai. Mengasihi itu tidak membiarkan orang lain menderita.
Dan mengasihi itu bukan memelihara dan menebarkan kekhawatiran. Ingat itu. Arti dari mengasihi. Pertanyaannya, mampukah yang diperintah itu melaksanakannya? Saya dan saudara mampukah mengasihi? Jika mengandalkan pada kekuatan diri sendiri tanpa pertolongan Dia, pastilah tidak mampu. Tetapi bukankah perintah itu juga ditopang dengan pernyataan bahwa Dia sebelumnya telah mengasihi mereka yang diperintah itu? Itu artinya pasti Dia tidak tinggal diam ketika yang diperintah itu mengalami kesulitan dalam berusaha sungguh-sungguh menjalankan perintah itu. Tentu ditolong. Karena Dia yang telah mengasihi pasti setiap saat, kapanpun dan dimanapun, tetap mengasihi. Saudara-saudaraku, dalam pada itu yang diperintah itu pun tegas-tegas diberi status garam dan terang. Demikian mereka bersedia membuka hati menerima Dia sebagai jalan untuk datang kepada Bapa, serta pula mengakui bahwa Dia itu kebenaran dan hidup. Dan tidak main-main, status garam itu bukan selevel garam dapur, tetapi garam dunia. Demikian pula status terang. Status terang itu bukan hanya pancaran lilin yang menerangi ruang yang sangat terbatas, tetapi terang dunia. Matius 5 ayat 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga bisa menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa artinya itu? Artinya yang diberi perintah saling mengasihi itu memiliki kemampuan yang biasa. Mengasihi atau mengasihi atau menggarami barang yang cenderung tawar dan hambar, biar menjadi berasa yang cenderung akan cepat busuk, menjadi awet segar. Di samping itu, sebagai barang, sebagai terang, mampu memancarkan cahayanya, menerangi sehingga siapapun bisa melihat apa yang harus dilihat, serta ketika mereka berjalan tidak terperosok jatuh ke dalam lubang atau menubruk pembatas atau larangan. Saudara-saudaraku, bahwa berstatus garam itulah mukjizat, bahwa berstatus terang itu juga mukjizat, bahwa perintah yang harus dilaksanakan hanya satu dan pasti melaksanakannya, yaitu saling mengasihi. Itu pun adalah mukjizat. Lantas, yang setia tetap saling mengasihi di dalam Dia itu dijanjikan tercatat namanya nanti hidup bersama Dia di surga. Itu jelas-jelas juga merupakan mukjizat. Dan sebagai mukjizat adalah mukjizat yang terbesar dan terpercaya. Ya, semuanya itu adalah mukjizat karena jauh di luar nalar adanya, tapi nyata, benar-benar nyata, dan juga sepenuhnya dapat dipercaya kebenarannya. Seperti kebenaran mengenai keberadaan kita ini masing-masing sampai kini dan di sini. Ya, semuanya mukjizat. Bisakah Anda pahami, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan Anda semuanya diberi anugerah
mukjizat itu. Dan itu pasti saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat. Amin.